warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Saya Arif Darussalam Dan saya Abdul Nawir. Di video kali ini kita akan membahas topik penting dalam dunia IT governance, yaitu perbedaan antara COVID 4.1, COVID 5, dan COVID 2019. Yuk kita mulai. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology adalah framework yang dikembangkan oleh ISACA. Framework ini sangat penting karena membantu perusahaan mengolah, mengontrol, dan menilai sistem informasi mereka dengan baik. Nah, COVID ini pertama kali muncul pada tahun 1996 dan terus berkembang hingga saat ini mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan bisnis. Kita akan membahas 3 versi, COVID 4.1, COVID 5, dan versi paling baru yaitu COVID 2019. COVID 4.1 dirilis pada tahun 2007. Di versi ini, fokus utamanya adalah kontrol dan kepatuhan kepada TI. Framework ini sangat berguna untuk audit TI karena menyediakan kontrol dan pengukuran performa yang cukup detail. Terdapat 34 proses dalam 4 domain utama, yaitu yang pertama adalah plan and organize, yang kedua ada accrue and implement, yang ketiga ada deliver and support, dan terakhir ada monitor and evaluate. COVID 4.1 juga menggunakan metode model untuk menilai seberapa baik suatu proses berjalan. Nah, for example, proses manage IT human resource bisa dinilai dari level 0, tidak ada proses, sampai level 5 atau dioptimalkan. Nah, pada tahun 2012, ISACA meluncurkan COVID 5. Ini merupakan penyempurnaan besar dari versi sebelumnya. Nah, COVID 5 ini mengintegrasikan beberapa framework lain seperti Full IT and Risk IT ke dalam satu perangkat terpadu. COVID 5 punya 5 prinsip utama, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Yang kedua, menyeluruh untuk seluruh perusahaan. Yang tiga, framework terpadu. Yang keempat, pendekatan holistik. Dan yang kelima, pemisahan antara tata kelola dan manajemen. Selain itu, COVID 5 juga mempunyai 7 enabler, yaitu faktor-faktor yang mendukung implementasi tata kelola seperti proses, struktur organisasi, dan informasi. Terdapat 37 proses yang dibagi dalam 2 area. Yang pertama, governance, dan yang kedua, manajemen. Nah, misalnya dalam governance, organisasi akan mengevaluasi kebutuhan TI, memberi arahan, lalu memantau hasilnya. Kemudian, tahun 2018 sampai 2019, lahirlah COVID 2019 sebagai versi terbaru dan paling fleksibel. COVID 2019 dikembangkan agar lebih modular dan mudah disesuaikan dengan spesifikasi organisasi. Salah satu fitur baru adalah adanya desain faktor dan fokus area. Nah, desain faktor ini membantu menyesuaikan framework sesuai karakteristik organisasi. Contohnya, ukuran perusahaan, strategi IT, budaya risiko, dan lain-lain. Sedangkan fokus area adalah area fokus seperti keamanan cyber, DevOps, atau transformasi digital. COVID 2019 juga memperkenalkan governance system and component yang menggambarkan bagaimana seluruh komponen bekerja sama untuk menghasilkan nilai bisnis. Proses-proses dalam COVID 2019 bersifat lebih dinamis dan disusun dalam bentuk manajemen objektif. Dan menariknya, COVID 2019 punya panduan implementasi yang praktis. ISACA juga menyediakan tools dan self-assessment dan roadmap transformasi. Jadi, kalau kita bandingkan secara ringkas, COVID 4.1 fokus pada kontrol dan kepatuhan, COVID 5 fokus pada pendekatan holistik, menyeluruh, dan berbasis prinsip. Dan yang terakhir atau COVID 2019 itu modular, adaptif, dan berbasis kebutuhan organisasi. dari segi struktur, COVID 4.1 34 proses dan 4 domain, COVID 5 37 proses, 2 area, governance dan manajemen. Dan terakhir, COVID 2019 lebih fleksibel, berbasis desain dan tujuan. Nah, bisa disimpulkan COVID 2019 adalah versi yang paling modern dan mudah adaptasi untuk era digital saat ini dan untuk cloud computing. Nah, itulah penjelasan lengkap tentang perbedaan antara COVID 4.1, COVID 5, dan COVID 2019. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami perkembangan framework COVID secara menyeluruh. See you!